Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Amin Nurbaidi, SAG MPDI, dengan tema peran dan fungsi ilmu fikih sebagai dasar syariah dalam peradaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fastaufik. Saya Najwa Zahra. Saya Anissa Andine Kaputri. Saya Valisa Ramadona. Memasuki pembahasan yang pertama, pengertian ilmu fikih. Dalam definisi ilmu fikih sebagai cabang ilmu pasti akan bersifat ilmiah, logis, dan memiliki objek serta kaidah tertentu. Dalam hal ini, ilmu tasawuf tentunya akan berbeda dengan tasawuf yang lebih mengandalkan perasaan dan gerakan hati manusia. Sebagai ilmu fikih juga jelas seperti tarekat yang berupa ritual-ritual. Fungsi ilmu fikih: tafakuh fiddin atau memperdalam pemahaman agama adalah pemerintah dan hukumnya wajib mempelajari Islam adalah kewajiban pertama setiap muslim yang sudah akal balik. Peran ilmu fikih: 1. Sebagai hukum. Fikih selain menjadi cabang ilmu juga dalam cabang ilmu hukum. 2. Sebagai syariah, yakni hukum bersumberkan dari Allah Subhanahu wa taala dan segala yang telah menjadi ketetapannya. 3. Sebagai amaliyah, artinya hukum fikih akan terbatas pada hal yang memang bersifat amaliyah badaniyah saja, bukan yang bersifat ruh, perasaan atau kejiwaan yang lain. Sementara itu, apa yang ada di dalam hati dan pikiran manusia tidak termasuk dalam amaliyah ini. Pengertian syariah adalah ketetapan dari Allah bagi hamba-hambanya, atau juga bisa dimaknai sebagai jalan yang ditempuh atau jalan yang menuju ke air, atau juga bisa berarti jelas. Fungsi syariah. Fungsi syariah adalah sebagai jalan atau jembatan bagi umat manusia dalam berpijak dan berpedoman, juga menjadi media dalam menjalankan kehidupan di dunia agar sampai dengan tujuan dengan selamat. Peran syariah: 1. Memelihara agama. Memelihara agama yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, contoh sholat jamak dan sholat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya. 2. Memelihara maru'ah. Ajaran yang memerintahkan untuk menjaga kehormatan manusia itu dinamakan maru'ah. Istilah ini kemudian sering disamakan maknanya
dengan kata marwah dan bahasa Indonesia. Maruah secara bahasa bermakna kehormatan dan harga diri. 3. Memelihara nyawa. Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekalipun. Adanya ancaman hukum qisas menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa. 4. Memelihara akal. Memelihara akal dalam peringkat hajiyat, contoh dianjurkannya menurut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. 5. Memelihara keturunan. Memelihara keturunan adalah ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami kepada istri pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan karena ia harus membayar mahar misal. Dengan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya pada situasi rumah tangganya tidak harmonis. 6. Memelihara harta. Memelihara harta adalah ketentuan tentang menghindarkannya diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu. Sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama. Macam-macam ilmu fikih. 1. Fikih ubudiyah merupakan sifat manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang dimaksud yakni patuh dan taat terhadap semua perintah dan larangannya, dan melaksanakan perintah serta meninggalkan larangan tanpa membantah atau merasa keberatan. 2. Fikih muamalah adalah peraturan-peraturan tentang hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar-menukar harta atau benda. Ringkasnya, fikih muamalah adalah aturan tentang kegiatan ekonomi dalam agama Islam. Jadi kesimpulan tema di atas, ilmu fikih memiliki peran dan fungsi utama sebagai dasar syariah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fikih membimbing umat Islam dalam memahami hukum-hukum Islam yang menjadi landasan untuk melaksanakan ibadah, baik ibadah wajib maupun sunnah. Melalui pengetahuan fikih, umat dapat menjalankan ibadah dengan tepat sesuai dengan ketentuan agama Islam, menjadikan ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta membawa spiritual dan sosial bagi individu masyarakat. Terima kasih.